Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Kali ini kita akan membahas sebuah interface simple interface atau interface sederhana buat semua radio ya. Bisa radio HT, bisa kita pakai untuk rig, bisa kita pakai untuk komunikasi di ICEP, HF ya. Bisa untuk apa aja, karena ini fungsinya interface ini adalah untuk menghubungkan antara komputer sama radio. Jadi nanti komputernya akan mengontrol PTT radionya, tapi tidak mengontrol yang lain. Misalnya mengontrol frekuensi, ya mengontrol suara, maksudnya ya semua yang ada di radio tidak seperti itu, tapi hanya mengontrol PTT dan mentransfer audio dari radio ke komputer ya. Jadi simple aja. Jadi ini hanya simple saja. Sebenarnya interface ini untuk mengontrol PTT dari sebuah perangkat radio dari komputer, sehingga Anda tidak perlu lagi memencet-mencet tombol PTT di radio Anda. Kemudian Anda tidak perlu khawatir lagi kapan ketika Anda perlu transmit, kapan ketika Anda perlu standby. Itu sudah langsung otomatis yang mengatur komputer. Jadi ini adalah sebuah rangkaian interface sederhana yang bisa digunakan semua radio ya, semua radio apapun itu, tinggal nanti kita atur saja posisi pin RTS-nya dan pin PTT-nya ya, pin ground-nya dan macam-macamnya, mic-nya juga begitu ya, kita atur sesuai dengan yang ada di radio kita. Dan ini skema basic yang bisa digunakan semua radio, mau HT, mau rig, mau radio ICEP juga bisa semuanya ya. Cuman kalau di radio HF berarti ada sedikit penambahan untuk di sistem audionya. Karena kalau di HF itu berarti kita harus ada isolasi audio supaya nggak kena RF ya. Karena kalau kena RF ya otomatis apa yang dibawa oleh radio akan distorsi dan tidak mudah terbaca oleh lawan bicara kita ataupun lawan QSO kita yang mungkin kita menggunakan mode digital. Rata-rata memang interface ini dipakai untuk mode digital, tapi kualitas audio yang halus, kualitas audio yang baik itu akan mudah didekode atau mudah ditransfer ke lawan bicara kita. Mari kita sama-sama membahas untuk interface yang sederhana ini. Tapi sebelumnya mari kita minum kopi terlebih dahulu. Mari kita minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah kita sudah minum kopinya. Sekarang saya akan beri sedikit basic mengenai RTS ya. RTS dalam sebuah rangkaian USB to serial, USB to TTL dan sebagainya ya. Ada beberapa yang saya sudah siapkan di sini, kemungkinan ya USB to serial kalau nggak salah ya. Di sini FTDI mungkin ya. Saya akan coba yang FTDI dan saya akan coba yang CH340 ya. Kalau FTDI 19.000 sampai 20.000, kemudian yang CH340 sekitar 11.000-an, dan yang lebih mahal lagi yang USB to TTL tapi CH340 cuman dia sudah gold plate ya. Di situ ada beberapa rangkaian yang ditambahkan. Namun saya memang lebih senang yang menggunakan CH340 karena di situ sebenarnya ada kristalnya untuk stabilisasi frekuensi yang ada di situ ya. Oke, kita akan coba mengetes bagaimana kinerja sebuah RTS dalam sebuah interface. Mari kita akan memberikan sebuah pencerahan buat Anda semua. Keep stay tune, jangan. Di sini mempunyai sebuah FTDI. Ternyata saya cuma bawa ini ya. Padahal ada rangkaian USB kemarin yang kita coba yang CH340, tapi kebetulan yang saya bawa sekarang yang hanya yang FTDI. Jadi nggak apa-apa ya, kita akan coba aja yang FTDI. Jadi pada prinsip dasarnya untuk sebuah interface PTT ini yang kita butuhkan adalah RTS di sini ya, ada RTS,
kemudian tegangan 5 volt. Nah, ini tegangan 5 volt. Dan autocoupler, IC autocoupler ini ya. Jadi IC autocoupler yang sangat murah, kita pakai aja yang paling murah, yang PC817 ya. PC817. Kebetulan ini interface baru saya mau buat, belum jadi karena kurang kabel audionya. Ini masih kabel yang ke radio ya. Ini rencana saya mau pakai untuk di radio Welcome ya, untuk interface-nya. Tapi karena kebetulan untuk yang lain-lainnya belum ada, belum lengkap, jadi ini belum selesai ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sekarang kita akan menjelaskan dulu untuk prinsip dasar sebuah PTT dari RTS ya. Jadi prinsipnya adalah ketika ada sinyal untuk sinyal perintah dari komputer, di sini ada tegangan 5 volt ya. 5 volt yang kita input di sini 5 volt, kemudian RTS. Nah, ketika dia transmit itu RTS di sini akan berubah jadi 0 atau negatif ya. Sehingga kita pasang di sini sebuah lampu LED untuk menandakan ketika ini RTS-nya on, maka ini lampu LED akan hidup, karena di satu posisi lampu LED ini di kaki yang satu menuju ke positif, yang satunya menuju ke RTS. Ketika RTS aktif, maka positif ketemu negatif, maka lampu LED ini akan hidup ya. Nah, begitu di sini negatif, di sini positif, maka di sini ada sensor switch untuk menggerakkan switch yang ada di kaki nomor 3 dan nomor 4 sebuah autocoupler, sehingga dia bisa men-switch antara ground sama PTT-nya sehingga dia bisa memancar seperti itu ya. Itu yang sederhana saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda, tapi ada beberapa hal yang saya sampaikan nanti ya. Di sini langsung saya gambarkan dulu aja ya. Untuk autocoupler itu sebenarnya sederhana sekali ya. Dalamnya itu ada rangkaian dua rangkaian ya. Rangkaian yang pertama itu adalah sensor ya. Di sini nanti saya gambarkan seperti ini aja ya. Jadi ada sensor. Nah, di sini ada sensor. Ketika sensor ini aktif, maka dia akan menggerakkan pin yang ada di sini ya. Nah, ini akan aktif menggerakkan PTT yang ada di sini ya. Jadi ini nanti akan connect ya, sehingga PTT ini akan aktif. Ketika ini RTS-nya off, maka ini juga tidak akan connect ya, antara dua ini, sehingga PTT-nya akan mati seperti itu ya. Oke, nanti kita akan jelaskan lagi. Yang jelas sekarang kita akan coba dulu masang. Nah, ini saya masang USB-nya dulu. Terserah Anda mau masang di mana ya. Ini saya pasang di sini aja. Ya, di situ. Kemudian yang satunya kita pasang di sebuah FTDI. Rangkaian FTDI. Nah, ini hidup ya. Rangkaian FTDI sudah hidup. Sekarang kita akan tes untuk mengaktifkan sebuah PTT ya. Ini saya pakai WES GTX saja ya, yang ada aktif PTT di tes ya. Ntar saya hidupkan WES GTX ini sebagai simulasi aja. GTX-nya mana ini, belum hidup. Ntar. Oke, ini harus 2 kali, maklum komputernya lemot ya. Oke, nah di sini kita konfigurasi aja, nggak apa-apa, karena ini tentunya COM-nya dia akan berbeda ya, karena kemarin kita coba
kita cari komnya dulu ya, ini kom berapa. Oke, ininya komnya kom berapa ini, kok ini belum kebaca ya komnya. Kita cek, belum kebaca, kita ulangi lagi. Waduh, error ya teman-teman. Ini kebacanya kom berapa, ini kom 3 ya kayaknya. Oke, sebentar kita ulangi lagi aja. SJTAG-nya kita hidupin lagi. Ya, kita setting komnya. Mudah-mudahan di sini kebaca kom 3. Kom 6 ya, bukan kom 3, kom 6. Nggak apa-apa, kita coba tes. Nah, kom 6 RTS aktif ya. Oke, kita tes PTT. Kita off. Nah, di sini akan kita tes ya. Anda lihat ya, ini lampunya hidup ya. Kita akan tes. Oh ya, karena PTT-nya belum dipasang, sorry. Bentar. Oke, ini kita akan pasang di ground. Mana groundnya ya? Tuh. Ya udah, nggak sini aja dulu. Sini teman-teman ya. Kemudian ini RTS. Kita tes berapa volt. Ya, dia akan terbaca sekitar 5 volt ya. Ya, hampir 5 volt. Nah, sekarang saya PTT coba. Harusnya 0 ya. Aduh, masih kebaca ya. Oh, sorry. Ntar. Kayaknya ini ada kebalik ya. Saya cek dulu rangkaiannya teman-teman. Ini yang benar udah. Harusnya mati lampu PTT-nya itu. Oke, kita tes dulu. Aduh, sorry teman-teman, ini ada error di mana ini. Harusnya mati memang PTT-nya, ini kok hidup tadi ya. Start, kita pasang lagi. Oke, sekarang kita tes lagi. Jadi ini rangkaiannya saya udah pasang untuk nah, ini error lagi teman-teman ya, nggak tahu kenapa ini. Sebentar, kita tes dulu. Oke teman-teman, mohon maaf, ini tadi ada sedikit error ya, ada sedikit error. Nah, ini kita akan tes ya. Ini ketika saya PTT, ini lampunya hidup ya, Anda lihat ya. Saya PTT, lampunya hidup. Saya off, mati. Saya PTT lagi, hidup. Ini berarti RTS-nya on ya. Nah, ini kita matiin. Nah, sekarang kita akan tes untuk menggunakan multimeter. Kita tes ketika off itu dia berapa tegangannya di sini. 0 ya. Ketika off dia 0. Kita coba on. Ini PTT on. Ya, 5 volt. Naik 5 volt. Kita off. Dan sorry, ini agak sedikit. Ya, kita off. 0 lagi ya, teman-teman, 0 ya. Kita on. Ya, 5 volt lagi. Oke, sorry, error. IC-nya kesenggol, error. Ya, nggak apa-apa, kita matikan lagi. Ya, seperti itu prinsipnya teman-teman ya. Jadi pada saat PTT itu off ya, itu tegangannya 0. Ketika PTT on, dia akan
jadi 5 volt ya. Jadi ini sudah ready. Sebenarnya ini rangkaian ini sudah ready untuk kita gunakan di perangkat ya. Cuman karena saya belum ada line in-nya, line in line out dari komputer. Ini sementara yang untuk dari dari radio ya. Ini radio Vercom ya. Jadi seperti ini, jacknya ada 2,5 mili sama 3,5 mili ya. Jadi memang jack 2,5 mili ini agak sulit ya teman-teman. Ini saya juga nyarinya, saya cuma punya satu, nyarinya susah. Ada harganya agak mahal ya. Nah, dan itu ajanya di online ya, nggak ada dijual di Jogja. Saya nyarinya belum ketemu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi saya langsung aja masuk ke skemanya setelah kita mencoba untuk menjelaskan bagaimana kerjanya tadi PTT-nya, yaitu ketika RTS-nya off, dia tegangannya menjadi 0. Tegangannya 0. Ketika RTS-nya on, maka tegangannya jadi 5 volt. Oke. Oke teman-teman, ini adalah rangkaian sederhana dari interface yang akan kita buat untuk sebuah perangkat komunikasi di VHF dan UHF. Kalau di HF itu di sini kita harus kasih isolasi ya, isolasi. Di sini juga isolasi. Mungkin kita kasih audio coupling atau transformer audio ya, itu 600 ohm atau 1:1 ya. Di sini kita kasih yang input outputnya kita kasih ya, supaya tidak terjadi osilasi RF yang mengganggu nanti audio yang akan masuk ke radio ataupun dari radio yang ke komputer seperti itu. Tapi kalau untuk di VHF dan UHF itu biasanya tidak terlalu riskan sekali gitu ya. Oke, tidak terlalu signifikan maksud saya. Nah, jadi ini rangkaian sederhananya seperti ini skemanya ya. Jadi dari komputer menuju ke radio, ini radio biasanya ada juga yang jack 2,5 in, ada yang 3,5 in di sini ya. Tapi kalau ini saya gambarkan misalnya ini Bofeng gitu ya. Bofeng di sini berarti yang 2,5 in. Di sini mic-nya dia pakai yang 3,5 mili maksud saya. Ini 2,5 mili, ini 3,5 mili kalau yang Bofeng. Tapi kalau Vercom kebalikannya. Vercom untuk yang mic-nya dia pakai 2,5 mili, kemudian speaker out-nya dia pakai yang 3,5 mili. Jadi kebalikan untuk Vercom. Makanya di sini saya tidak tulis ukuran jack-nya. Saya buat seperti ini karena ini akan menyesuaikan di mana radio Anda ya. Di mana radio Anda nanti menggunakan input outputnya di mana gitu ya. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk rig ya. Jadi kalau misalnya rig kan nggak usah gambar jack ya, jadi bisa masuk di rig itu. Nanti Anda bisa lihat kalau misalnya 2300 ICOM 2300 itu Anda lihat pin PTT-nya di mana, nomor kakinya, kemudian pin mic-nya di mana. Nanti Anda tinggal solder aja ya. Kemudian speaker out tentunya ada di belakang ya. Ini dari radio ini ke komputer. Nah, ini dari komputer, ini yang line in atau mic, kemudian ini ya speaker atau headphone ya. Nah, kenapa groundingnya kita kasih elko seperti ini ya, tidak langsung ya. Nah, ketika saya langsung itu untuk kita menjalankan sebuah sistem APRS. Saya membaca audionya itu dia keras ya, memang dia tanpa kita pasang elko di sini audionya keras, tapi secara digitalnya itu ternyata outputnya itu kecil. Nah, itu saya juga bingung kenapa audio keras tapi digitalnya itu kecil. Makanya saya kasih ini, ketika saya kasih elko seperti ini. Nah, ini positif di sini, negatif di sini ya, jangan kebalik ya, positif sini, negatif sini. Itu dia akan menambah kenaikan dari audio digitalnya. Kalau untuk volume kekerasannya sama aja. Jadi Anda misalnya monitor di
radio monitor Anda itu Anda transmit ya, itu sama aja volumenya, kekencengannya sama. Tapi ketika Anda pasang ini, itu akan berubah di settingan Direwolf-nya. Nanti di settingan Direwolf itu akan kelihatan output dari komputer ke radio. Jadi dia ada umpan balik sehingga Direwolf akan membaca. Yang ditransfer ke sini dia akan keluar berapa ya. Kemudian di sini juga seperti itu. Jadi dari speaker ke mikrofon itu kita kasih 10 mikro 50 volt. Ini juga sama untuk supaya audio yang ditransfer ke mikrofon itu bisa lebih halus ya, lebih bagus ya, seperti itu ya. Nah, ini di sini kuncinya adalah untuk PTT nanti ya, untuk PTT. Jadi kunci PTT ada di sini, yang seperti saya tadi sebutkan. Nah, kita kasih LED di sini ya, kita kasih LED supaya kita tahu ketika radio kita itu connect, transmit, itu dia akan hidup LED-nya di sini ya. Tapi kalau mati, dia akan mati juga ya. Jadi di sini pin nomor 1 di auto coupler itu dapat 5 volt. Pin nomor 2 dapat RTS ya, dilalui dengan lampu LED ya. Sebelum ke RTS kita kasih lampu LED situ. Nah, auto coupler bisa Anda gunakan itu PC 817, 4N25, 4N26, 4N35 dan seterusnya. Pokoknya auto coupler ya. Jadi sebenarnya hanya 4 ini yang dipakai ya. Misalnya Anda nanti pakai 4N25 itu hanya 4 kaki saja yang dipakai. Nanti kalau 4N25 itu kan kalau nggak salah kakinya ada 6 ya. Tapi yang dipakai tetap hanya 4 saja ya. Nanti Anda bisa lihat skemanya 4N25. Kemarin udah kita jelasin yang 4N25 di YouTube sebelumnya ya. Nah, kemudian yang nomor 3 ini masuk ke ground ya. Masuk ke ground, dia groundnya langsung ke ground radio ya. Jadi kalau yang di auto coupler ini groundnya langsung terkoneksi ke radio. Sementara yang ke komputer itu dibatasi oleh kapasitor tadi dengan kondensator ya. Seperti itu. Jadi kalau yang ke radio langsung groundnya langsung. Tapi kalau yang ke komputer itu kita batasi dengan kapasitor sebagai kopling audionya. Oke, seperti itu. Jadi ini sederhana sekali ya. Anda bisa lihat sederhana sekali. Jadi USB yang Anda bisa pakai bisa USB TTL CH340, kemudian FTDI, kemudian USB to serial. Ini biasanya pakai Prolific ya. Saya lupa serinya, mungkin PL2330 atau gimana, saya lupa ya. Kalau yang USB itu serial ini. Nah, jadi ini sederhana sekali ya, bisa Anda lihat. Biayanya juga sangat murah ya. Kalau ini kita cari mungkin PC 817 ini harganya sekitar 700 rupiah maksud saya. 700 sampai 1000 rupiah lah ya, paling murah 700 rupiah. Kemudian kita butuh ini ya paling berapa perak ya, mungkin ya berapa, ini murah banget ya, 2 biji saja ya. Paling agak mahal paling ini ya, jack speaker ini, jack mic, jack ini, nah ini yang agak mahal. Kemudian kita bisa pakai USB to TTL yang CH340 ini sekitar 11.000 sampai 13.000, FTDI ini sekitar 19.000 sampai 25.000. Kemudian USB to serial ini variasi ya, ada yang 20, ada yang 25, ada yang bahkan ada yang 100 ya. Bahkan ada yang 200. Jadi USB to serial ini macam-macam ya. Karena dia outputnya bisa berupa DB9 ya. Jadi nanti outputnya berupa DB9 ya, seperti itu ya. Oke. Kita langsung aja tes ya, ini karena rangkaiannya belum jadi. Yang ini kita akan tes yang ini ya. Kita akan tes yang ini yang menggunakan CH340 seperti yang kemarin kita sudah jelaskan. Jadi ada teman-teman katanya gimana ya untuk settingnya. Nah, untuk settingnya seperti ini, kita coba setting ya. Nah, Anda nanti install saja Direwolf ya, bukan install, Anda download Direwolf, kemudian Anda kopikan ke, setelah Anda ekstrak, Anda kopikan ke drive C ya. Sekali lagi, setelah Anda
ekstrak direwolf-nya. Ini direwolf-nya ini ya. Ntar kita coba perbesar. Nah, itu dia. Oke, itu direwolf-nya ya. Anda install direwolf-nya, terus kita buka di sini. Nah, ini direwolf configuration dan direwolf configuration ya. Nah, di sini Anda bisa setting. Nah, di sini Anda bisa setting. Ini kalau kita mau main APRS ya. Nah, Anda setting di sini. Yang pertama kita set advice ntar mana ya. Nah, ini advice USB. Kalau Anda menggunakan Windows 10 ini otomatis nggak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak menggunakan Windows 10, mungkin yang lain, komputer yang lain, ini Anda bisa tulis advice USB. Kalau Anda pakai USB, ini crashnya dilangin. Tapi kalau Anda langsung dari komputer, saya kan langsung dari komputer, ini nggak perlu dilangin tanda crashnya. Jadi tetap aja seperti itu. Kemudian channel. Nah, ini channel kita isi channel 0, channel kosong. Jadi tanda crashnya dihilangin. Kita tulis channel 0. Kemudian turun lagi ke bawah. Di sini my call. Jadi my call ini sebelumnya di sini tertulis no call. Jadi kita ganti dengan call sign kita ya. Call sign kita ganti jadi my call, jadi call sign kita. Terus di sini modem 1200 ya. Jadi tanda crash hilangin jadi 1200. Terus selanjutnya setelah modem itu modem ya. Modem ke bawah lagi kita masuk ke PTT. Nah, ini dia. Nah, ini PTT sesuai dengan nanti Anda bisa lihat di device manager ya. Ketika Anda colokin untuk USB-nya itu nanti kebaca COM-nya berapa, Anda isi aja di sini ya. Dan rangkaian yang ini nggak perlu seperti yang pertama saya review itu kan menggunakan minus ya, tapi ini nggak perlu. Ini langsung aja. Jadi langsung di sini kita tulis COM RTS. Jadi COM misalnya COM 5, COM 6 tadi ya, kita tulis ini COM 6. Jadi PTT spasi COM 6 spasi RTS. Tanda crash yang di depan sini dihilangin ya, supaya kita bisa mengaktifkan PTT-nya. Setelah itu turun lagi ke bawah, kita turun. Nah, ini AGW port 8000, kemudian keys portnya 8001. Jadi ini tanda crashnya juga hilang ya. Kita hilangin ya, berarti itu di setting di situ. Kemudian kita tulis di sini juga fix bitnya 1. Fix bitnya 1, ini tanda crash hilang ya. Oke, terus lanjut lagi ke bawah. Ke bawah terakhir itu di ini IGTX limit. TX limit 6 spasi 6 spasi 10 ya. Oke. Bawah lagi kita turun ke mana ya, sebentar. Nah, ini dual byte 60, TX delay 50, TX tel 20. Jadi kalau belum ada nanti Anda isi aja, isi sesuai dengan ini ya. Anda isi, Anda hilangin crash di depan, nggak usah pakai crash, jadi langsung isi, kasih spasi untuk angkanya ya, seperti itu. Oke, kayaknya sudah, ini sudah nggak ada lagi. Kalau sudah nanti Anda save ya, kalau udah selesai diisi, dirubah, ada save gitu ya. Ada save. Nah, sekarang apakah Anda mau pakai direwolf apa enggak, itu nanti tergantung Anda semua ya. Kalau yang saya gunakan sekarang, saya nggak pakai direwolf lagi, tapi untuk ngontrol, nah ini saya kasih tahu ya, untuk ngontrol apakah audio Anda sudah bagus atau belum, itu direwolf kita hidupin. Nah, di sini saya hidupin USS ya, USS ini hidup ya, tapi ini kalian belum dicolokin pasti errornya, karena interface saya belum saya colokin ya. Saya colokin dulu. Ini interface harus dicolokin dulu ya kan, error ya, COM-nya belum ada semua itu. Bentar,
Kita out dulu ya. Oke, kita out aja dulu. Ya, sorry ini kalau panjang ya teman-teman. Memang harus panjang karena menjelaskan ya. Ini kita masukin dulu ke USB. Kemudian kita masukin untuk mikrofon dan jack speaker di komputer, kita masukin dulu. Kita masukin ke bawah situ ya. Jadi saya tidak pakai sound card teman-teman ya, saya langsung aja di komputer. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah masuk di sini udah ready ya. Ini interface-nya ready. Saya buka ya USS-nya, saya buka ya. Saya buka USS-nya. Nah, seperti itu. Setelah dibuka USS-nya, nah ini kalau yang bawaan asli kan dia hidup ini ya, Uniform Zulu 7 Hotel Oscar. Modemnya otomatis ya. Jadi nanti modem otomatis itu di sini ya, di settingan sini nih. Di main. Nah, ini main ini Anda bisa setting. Bentar ya, saya gedein dulu. Bentar, mana itu? Nah, iya. Tuh kelihatannya di main itu. Nah, ini kita klik ini, kemudian kita auto run, auto close ya. Kalau kita pakai modem dari Uniform Zulu ya 7 Hotel Oscar. Nah, untuk supaya kita nanti itu mau ngecek audio kita ya, kita pakai ini aja ya. Kita pakai order user specified. Nah, saya akan coba pindah dulu. Kita browse, kita cari di C, kita cari Direwolf ini, kita klik, kita cari Direwolf Exe, kita pilih Direwolf Exe. Direwolf Exe ini nih. Nah, oke, udah langsung oke. Nah, dia pertanyaan karena sudah oke. Kita close lagi ya teman-teman, kita close. Nah, kita on lagi. Nanti Uniform Zulu-nya udah nggak kebaca. Nah, tuh kan. Jadi kalau Direwolf dia akan memberitahu mana yang belum beres. Yang belum beres ternyata kompetitifnya. Kita lepas dulu USB-nya. Kita matikan lagi. Kemungkinan tadi error. Kita colokin lagi ya. Tadi kita lepas, kita colokin lagi. Nah, sudah. Kalau sudah kita colokin lagi, sekarang kita hidupin lagi USS-nya. Sampai kita lihat Direwolf-nya baca sudah oke. Nah, Direwolf membaca sudah oke ya. Sudah oke. Nah, ketika sudah oke, sekarang saya akan masang ini radio ya, misalnya radio ini ya, sembarang aja sih, atau ya radio kita pakai yang Pascom aja lah. Nih saya pakai Pascom di situ ya, saya colokin aja ya, langsung aja colokin. Jadi kondisi radio bisa langsung on, nggak ada masalah ya. Nah, ini kita akan coba transmit, kita akan lihat level audionya di situ berapa. Kita coba transmit ya. Nah, ini udah transmit, kita lihat. Nah, di sini 15 ya, 15. Ini sudah full ya. Volume saya udah full tuh. Bentar mana ya? Nah, volume udah full, volume internal audio udah full, dan keluarnya kan headphone-nya. Itu dia levelnya 15 ya. Jadi kalau volume saya turunin, nih saya turunin ya. Bentar. Mana volume saya turunin ya. Ini 40 ya. Di sini akan turun, nanti kita coba transmit aja. Nah, ini kita ada transmit. Kita cek ya. Kayak suaranya nggak bunyi ya. Supaya kedengaran bunyi, kita pindahin di sini.
Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini untuk level ya, level audionya itu 11 ya, udah cukup ya 11. Jadi kalau kita pakai Direwolf kita bisa lihat level audio, tapi kalau kita tidak pakai Direwolf kita nggak tahu. Nah, ini juga otomatis interface kita transmit dia akan hidup lampu LED-nya. Nah, saya akan coba kurangi ya teman-teman ya. Levelnya saya kurangi. Anda tetap dengarkan audio dari hasil monitor. Nah, sama kan kerasnya ya. Keras level audio di monitor dia sama. Tapi di Direwolf kebaca udah turun tuh. Nah, saya turunin lagi ya. Level audio saya turunin lagi. Kita lihat di Direwolf 1 ya. Padahal level di radio ini sama kencengnya dengan yang tadi, yang 11. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau kita pakai Direwolf kita bisa kontrol audio kita dulu ya. Setelah kita sudah kontrol audionya, nah ini kan saya pakai auto beacon-nya, kita matikan auto beacon-nya. Oke, matikan. Setelah kita sudah tahu kondisi audio kita seperti itu, Anda bisa saja menggunakan Uniform Zulu 7 Hotel Oscar untuk modem. Modem ini sangat bagus, jadi Anda pakai ini aja. Setelah Anda sudah tahu audio yang Anda kontrol tadi sudah oke, udah Anda pakai itu aja, langsung kita oke. Ya, udah kita oke. Ini kita clear dulu. Kita keluar. Nah, nanti ketika kita hidupin USS-nya, itu Direwolf sudah nggak kebaca. Jadi Direwolf-nya sudah tidak terbaca lagi. Yang terbaca nanti modem Uniform Zulu 7 Hotel Oscar. Nah, keluar kan seperti itu. Nah, ini kalau yang ini, kalau tadi kalau kita pakai Direwolf kan nggak bisa rubah frekuensi ya. Frekuensi transmit receive. Ini bisa nih kalau pakai ini. Pakai modem ini. Kita akan coba ya. Kita transmit nih. Nah, suaranya beda ya. Ya. Kalau di Direwolf tadi kan nggak bisa ya. Ini kita geser misalnya saya ke sini ya. Ini suaranya jadi lain nih. Lihat dengar ya. Tuh. Dengarkan baik-baik. Nah, saya geser lagi frekuensi ke atas ke sini. Nah, oke, jadi kalau pakai modem ini Anda bisa atur sesuai dengan suara dari satelit ya. Satelit suaranya seperti apa kita sesuaikan ya, kita sesuaikan sehingga transmitnya bisa sama. Seperti itu ya. Oke, itu aja penjelasan singkat kita untuk mencoba untuk bermain RPRS. Sekarang kita tutup aja. Nih. Contoh nih, kita mau main digital dengan menggunakan interface ini dan kita pakai radio apa ya tadi ya, pakai radio Fastcom atau radio SPC atau pakai apa aja, Baofeng juga bisa. Ternyata saya juga bisa main di mode digital lainnya. Nih, saya coba untuk mode digital lainnya. Saya buka Mixway nih. Saat ini saya buka Mixway ya. Nah, ini adalah Mixway. Saya buka Mixway. Kita akan coba untuk setting ya. Jadi saya akan setting Mixway untuk bisa menjalankan interface ini. Nah, kalau saya menggunakan radio HT ini, saya setting di sini cat-nya kita kasih custom aja.
karena kita nggak ada nama radionya apa. Kemudian PT Cat interface-nya saya kasih baud rate-nya 4800 ya. Jadi PTT COM-nya COM 8, baud rate-nya 4800, data bit-nya 8, parity non, stop bit 1, RTS-nya PTT ya. DTR-nya off. DTR-nya off. Kita oke. Nah, setelah selesai itu kita di sini PTT-nya mau apa? Ya PTT-nya via cat command. Jadi via interface nanti PTT-nya. Kemudian misalnya kita mau CW via sound. Jadi nanti begitu PTT on, soundnya akan muncul untuk CW-nya. Kemudian AFSK in place of AFSK. Kemudian display 0, default trigger mode non. Oke, kita oke saja. Nah, kita pindah frekuensi ya teman-teman, jangan dipakai frekuensi di PRS. Kita akan coba di 144 150. Oke, kita masuk ke frekuensi digital di 144150. Oke, sudah masuk situ. Sekarang kita akan tes untuk mode apa ini? RTTW ya. Saya coba aja dulu. Nah, ya seperti itu ya. Nah, sekarang saya misalnya mau masuk, ini baud rate-nya saya tinggiin ini 150. Kalau saya setting ke normal 45, seperti ini bunyinya. Kita coba setting lambat ya. Nah, itu kita udah mancar di 2 meter dengan RTTY. Sekarang saya mau mancar dengan CW di 2 meter band. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu kan. Kalau kita mau manual bisa, kita langsung aja ini. Oke, keliru ya, coba ini. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kita manual bisa, kita akan coba lagi TX. Di sini kita TX. Kita coba CQ lagi. Kita coba. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa CW juga di 2 meter band. Bisa CW, bisa juga digital yang lain. Kita misalnya mau ngirim SSTV, kita tinggal mode, pindah ke SSTV. Kita tinggal cari gambar apa aja gambarnya. Kita masukin misalnya, saya cari gambar apa ya? Saya browse. Mungkin ada gambar Jota-Joti, nggak ada gambarnya. Sebentar. Oke, misalnya apa ya? Gambar apa ini? Ya. Ini sih ada gambarnya nih. Kita coba misalnya ini gambar kayak gini ya. Ini kebetulan ada gambar, kita masukin. Kita text misalnya. Kita pakai apa? Kita pakai misalnya R36, robot 36. Kita coba transmit text. Ya, seperti itu teman-teman ya. Itu kalau kita mau ngirim gambar melalui Mixway, ke 2 meter ya, dengan HT ya. Oke, jadi cukup teman-teman ya. Kalau kita mau FT8 bisa juga, nggak ada masalah. Nih, kita buka WSJTX. Kita buka WSJTX. Nanti kita akan coba ya FT8 ya. FT8 terlalu lambat ya. Kita pakai ini aja. Ini kita rubah COM-nya, COM 8 ya. Tes PTT, oke. Kita coba
Ini FT4, mode FT4 aja. Oke, biar cepat. Kita coba. Ntar. Ini mancar nanti ya. Kita tunggu sampai selesai itu. Nah, itu mancar di FT4. Kalau kita coba mancar di FT8. Nih. Jadi 2 meter mancar di FT8. Yuk. Ya, seperti itu mancar di FT8. Ya, teman-teman. Jadi bisa mancar FT8, bisa mancar di FT4. JT65 juga bisa, tapi JT65 terlalu panjang ya. Nah, ternyata kalau di 2 meter FT8 itu di sini 417. Ya, di 417. Oke, teman-teman. Jadi kalau Anda mau main FT8 bisa di 2 meter tuh. Ada frekuensinya di situ ya. Kalau kita mau ke satelit ya mungkin mau main FT4 ya bisa aja pakai alat ini kita main FT4, tapi masalahnya radio kita di sini FM bukan yang all band yang ada LSB dan upper sideband ya. Oke, sekian itu aja. Jadi interface ini sesuai dengan skema tadi yang kita gambar ini ya. Dari skema ini bisa Anda gunakan untuk apa saja ya. Anda gunakan apa saja, bisa untuk main di sini. Jadi frekuensinya itu kita harus sesuaikan ya. Di radionya kita kontrol manual, tapi untuk kita memancar kita bisa langsung dari komputernya. Jadi tidak perlu lagi kita mancar manual, tapi mancarnya otomatis dari komputer. Namun untuk kontrol untuk frekuensi tetap manual dari radionya. Oke teman-teman, jadi itu dia penjelasan singkat kita mengenai interface semua radio yang bisa kita coba. Dan kebetulan yang tadi kita praktekkan adalah untuk HT. Kita bisa mancar apa aja di HT ya. Jadi kita bisa mancar APRS, kita bisa mancar SSTV, bisa kita mancar CW, bisa mancar RTTY, FT4, FT8. Jadi semuanya kita bisa mancar menggunakan interface tadi melalui bantuan komputer ya. Jadi nggak ada masalah lagi kita komunikasi digital di 2 meter band, di UHF, kemudian juga di HF, semuanya oke. Dengan interface sederhana, tinggal kita cari bagaimana kita menentukan pin PTT-nya, kemudian mic-nya, kemudian speaker out-nya dari dari radio yang kita gunakan ya, sehingga sangat mudah kita bisa berkomunikasi digital melalui perangkat kita ya, sederhana. Jadi misalnya kita dalam keadaan bencana atau dalam keadaan darurat, kita pingin ngirim berita yang cukup panjang tanpa harus menulis, tanpa harus ngomong. Kalau ngomong kan biasanya A, B, C, D masih panjang, masih lama ya. Tapi kalau dengan digital tadi bisa lebih cepat. Berapa kalimat satu kali sinyal, satu kali mancar bisa berapa kalimat, panjang banget bisa ya. Jadi memanfaatkan sinyal digital untuk mengirim berita. Ya misalnya tadi kita ngirim berita yang panjang-panjang bisa dengan RTTY, radio telepon teletype ya, RTTY. Jadi bisa kita pakai RTTY, bisa juga pakai, kalau FT4 sih cuman komunikasi biasa, tapi kalau RTTY bisa ngirim berita ya. SSTV bisa ngirim gambar. Jadi semuanya bisa kita gunakan dengan perangkat sederhana, dengan interface sederhana yang kita buat tadi. Oke, sekian saja dari saya. Yang Charlie itu, yang Kindesul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.